Puji Tuhan, Shalom. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada video kali ini saya akan sharekan kepada kita semua teman-teman ya, di mana ada seorang dari saudara kita Muslim ya. Saya nggak ngerti apakah memang ini seorang mualaf, ada juga yang memanggil beliau seorang ustadz atau apalah ya. Yang penting dari saudara kita Muslim yang memberikan tanggapan soal kejadian pembubaran ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung pada minggu yang lalu teman-teman ya. Dan saya melihat bahwa dia seperti setengah mendukung dari Pak RT ini dan juga setengahnya tidak mendukung Pak RT ini teman-teman. Maka tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan sharekan kepada kita bagaimana tanggapan dari seorang saudara kita Muslim yang katanya sih seorang mualaf yang sudah menjadi ustadz, begitu ya. Oke, langsung saja, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Yusuf di channel kesayangan kita, Yusuf AI. Syukran jazakumullah khair untuk antum semuanya. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah video yang viral, yaitu pembubaran ibadahnya Kristen yang terjadi di kota Lampung. Nah, di sini akan kita tanggapi ya, bagaimana sih sebenarnya permasalahannya sehingga hal ini menjadi viral. Baik, kita akan lihat dulu video di awal ini. Oke. Diri Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu. Sebagaimana yang kita lihat di dalam video tersebut, terjadi pembubaran ibadah Kristen ya, yang terjadi pada 19 Februari 2023. Pada saat itu mereka sedang melaksanakan ibadah. Betul. Yang mana nggak tahu tempatnya itu apakah sudah mempunyai izin atau tidak. Nah, kita sebagai umat Islam jangan mau diadu. Pertama-tama kalau kita melihat dari videonya, di situ tidak ada ormas Islam yang membubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 menit bisa hafal satu blok warna, mau? Ibadah mereka, itu poin pertama. Yang kedua, tidak ada yang memakai atribut Islam di dalam pembubaran tersebut. Tetapi yang membubarkan adalah RT dan penduduk setempat. Jadi umat Islam jangan mau diadu. Kita harus menelaah permasalahan ini sebenarnya terjadi karena apa. Nah, sekarang mari kita dengarkan dari keterangan pemerintah setempat. Oke. Pihak dari yang menamakan dirinya Jemaat Gereja Kemah Daud tidak akan menggunakan gedung ini sebelum izinnya terbit. Jadi begini, peristiwa ini kan sebenarnya udah lama. Nah, dari tahun 2014 dan sudah berapa kali kita adakan perundingan pertemuan, tapi dari pihak sini tidak cepat membuat izin. Bukan masalah melarang ibadah, bukan. Tapi karena perizinannya belum beres, makanya kemarin kita klarifikasi. Sudah berapa minggu sih digunakan tuh aktivitas beribadah nih, Pak? Kurang lebih 3 minggu. tahun ini. Dapat kita lihat di dalam keterangan video tadi, mereka tidak mempunyai izin operasionalnya untuk melakukan ibadah di situ. Menurut keterangan dari penduduk dan pemerintah setempat, mereka sudah ditunggu untuk membereskan izinnya dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Tetapi sampai sekarang mereka tidak membereskan izinnya. Lalu tiba-tiba gedung tersebut digunakan untuk beribadah.
padahal tidak ada izin operasionalnya. Sekarang kita berpikir dah, kira-kira salah siapa? Apakah penduduk setempat yang semena-mena atau umat Islam yang semena-mena? Di sini siapa yang intoleran? Yang tidak menghormati prosedur negara? Coba dijawab dah. Nanti digoreng-goreng, wah umat Islam intoleran, orang beribadah itu dibubarkan. Atribut Islam tidak dipakai di situ. Tapi penduduk setempat, pemerintah setempat yang membubarkan dan menutup gerejanya karena tidak ada izinnya. Kawan-kawan Kristen ya, kita ini di negara Republik Indonesia, yang mana tempat ibadah itu diatur oleh negara. Setidaknya ada izin IMB-nya dan izin operasionalnya, sebagaimana rumah ibadah yaitu masjid. Ada IMB-nya, ada izin operasionalnya, baru digunakan. Atau ketika membangun langsung diurus izinnya. Bukan berarti orang melarang Anda beribadah. Jadi saya stop dulu teman-teman ya. Karena yang dia sorotin di sini bahwa bukan Islam yang melakukan pembubaran di gereja Kristen Kemah Daud. Kalau saya nggak salah sih sebenarnya, sejauh apa yang saya bahas dalam minggu terakhir ini, saya tidak pernah mengatakan bahwa yang dari Muslim yang membubarkan ya ibadah gereja Kristen Kemah Daud. Nggak ada, karena memang jelas tidak ada disebutkan seperti begitu, ya kan? Tapi yang jelasnya yang melakukan pembubaran ibadah di gereja Kristen Kemah Daud itu adalah seorang RT. Itu yang saya suarakan. Coba lihat judul-judul di video saya dalam minggu terakhir ya, bahwa yang melakukan pembubaran itu adalah Pak RT ya. Jadi kami tidak menyebutkan bahwa orang Islam, tidak ada begitu. Ya, jelas dulu. Lalu kemudian masalah izin kawan-kawanku, ini Yusuf PI ya, dengar ini Yusuf PI ya. Masalah izin itu setahu saya bahwa seperti tadi yang disampaikan oleh pemerintah setempat, ada juga Pak RT, ada juga lurah kalau saya nggak salah, menjelaskan bahwa persoalan ini sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2014. Sejauh yang saya dapatkan informasi ya, bahwa sebelumnya itu ya gereja ya jemaat gereja Kristen Kemah Daud ini sudah sempat ya mengurus yang namanya izin mendirikan bangunan atau IMB seperti yang Anda sebutkan itu, ya kan? Waktu itu sudah ada sekitar 100 jemaat dewasa ya, dan sudah ada tanda tangan dari masyarakat 75 orang ya. Saya nggak ngerti apakah Yusuf PI ini tahu soal regulasi itu ya. Persyaratan untuk mendirikan bangunan itu sudah ya dipenuhi oleh pihak gereja Kristen Kemah Daud itu ya, karena persyaratannya harus ada paling tidak 90 orang dewasa. Nah, mereka punya 100 orang waktu itu ya. Lalu kemudian harus punya pendukung dengan ditandatangani ya 60 orang paling tidak. Dan waktu pengurusan itu sudah ada 75 tanda tangan dari masyarakat sekitar ya pada saat itu. Artinya sudah memenuhi syarat. Tetapi tiba-tiba ya, oleh karena pergantian RT yang saya dengar ini, akhirnya Pak RT ini menganggap bahwa kesepakatan atau izin yang sudah diberikan itu tidak lagi dianggap oleh Pak RT ini. Gitu ya. Jadi yang salah dan yang kami sebut-sebut selama ini bukanlah Islam. Bukan Islam yang melakukan itu, bukan ormasnya, enggak ada ormas Islam ya kan. Tapi jelas yang melakukan pembubaran itu adalah Pak RT ya. Tapi soal IMB ya, kami tahu itu ya, prosedurnya kami udah tahu
Justru yang tidak ngerti itu adalah Yusuf PI, ya kan? Nah, gitu. Nah, kenapa selama ini disebut-sebut orang Islam dalam hal ini? Yusuf PI, saya nggak ngerti Anda seorang ustadz atau bukan. Tapi saya percaya Anda kenal dengan Ustadz Abdul Somad. Anda kenal dengan Buya Yahya. Jelas mereka mengatakan, termasuk ya, apalagi maksud saya, apalagi seorang Abdul Somad, ketika dia dilemparkan pertanyaan, apakah boleh seorang pejabat negara yang beragama Muslim memberikan izin mendirikan bangunan kepada orang yang non-Muslim? Ustadz Abdul Somad jelas mengatakan bahwa kalau ada pejabat Muslim yang memberikan izin mendirikan bangunan kepada yang non-Muslim, dia akan mendapatkan dosa jariah. Dia katakan bahwa selama-lamanya itu dosa itu terus mengalir sampai kiamat. Siapakah Ustadz Abdul Somad? Tentu dia adalah pemimpin agama Muslim. Ceramahnya seperti begitu. Makanya selama ini terbawa-bawalah saudara-saudara kita Muslim. Begitu loh Yusuf PI. Biar Anda ngerti, jangan pura-pura nggak tahu lah. Buya Yahya juga seperti begitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan disampaikan soal mendirikan bangunan gereja. Dan dia katakan itu dosa. Ada, lihatlah di video-video saya sebelumnya, saya sudah share itu. Nah, jadi sekali lagi Yusuf PI, jangan pura-pura belum tahu soal ceramahnya Ustadz Abdul Somad, dan jangan juga sok-sok tahu tentang persyaratan untuk mendirikan bangunan yang pada dasarnya saya lihat Anda juga nggak ngerti ini. Oke ya, itu yang pertama. Kita akan lanjut lagi teman-teman. Jangan salah paham, ayo toleransi lah. Kalau Anda mau semena-mena seperti itu, Anda tidak menghormati penduduk sekitar, tidak menghormati agama yang lainnya. Jadi negara ini bukan milik Kristen, bukan milik Islam, bukan milik Hindu, tetapi negara ini milik kita bersama. Nah, kita menyepakati bahwa rumah ibadah itu diatur oleh negara. Siap. Jadi izin operasionalnya harus ada. Benar. Jangan langsung digunakan kalau belum ada izinnya. Siap. Jadi di sini ikhwani akhwati, jangan mau kita diadu domba ya. Semua agama diberlakukan sama ya. Jadi Islam, Hindu, Buddha, Kristen, semua agama yang ada di Indonesia ini diberlakukan sama, diberikan hak yang sama. Bukan semau gue ya. Oke. Yusuf PI dalam perkataannya dia menganggap bahwa kita sebagai orang Kristen berbuat semau gue, berbuat semena-mena, ya kan? Halo Yusuf PI, Anda ini benar-benar nggak ngerti ya. Kalau masalah toleransi, waduh, jangan tanya lah. Ya, soal toleransi itu kami paling iya di situ kawan. Ya, tahu aja bagaimana akhir daripada permasalahan ini. Akhirnya juga berdamai ya kawan kan. Nah itu dia, kalau soal toleransi nggak usah lah ajarin kami. Kami sudah biasa melakukan itu. Ya, kamu anggap kami toleransi, tidak toleran ya. Aduh, jangan salah ya. Justru kami itu yang paling toleransi. Coba lihat saja. Iya kan, coba lihat sajalah ya. Ketika ada yang merayakan ya 1 abad Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, di Sidoarjo, ya kan, mereka dari saudara kita Muslim masuk di dalam gereja, mereka beristirahat di situ, bahkan sampai sholat di situ. Nah ini aja cuman untuk ibadah di tempat yang memang belum ada izinnya. Dibubarkan gitu ya kan. Apakah ini yang namanya toleransi? Seperti di Cilegon, apakah itu yang namanya toleransi? Ya, tidak diizinkan untuk mendirikan bangunan padahal jelas-jelas IMB-nya sudah ada. Bahkan pernah ada juga gitu kan, ada ibadah yang sedang berlangsung. Saya kurang tahu di mana tempatnya itu. Lalu kemudian ada juga dari saudara-saudara kita ini, ya. Lalu mereka menyalakan musik-musik dengan volume yang besar.
mengganggu ibadah yang sedang berlangsung. Aduh, jangan pura-pura nggak tahu lah kawanku ya. Kalau soal izin, sekali lagi saya mau bilang, saya mau sampaikan, kalaupun belum terpenuhi persyaratan seperti yang saya katakan tadi, yang 90 orang dewasa, lalu yang 60 juga dukungan dari masyarakat sekitar, bukan berarti orang Kristen tidak boleh beribadah. Anda harus ngerti ini kawanku Yusuf PI, ya. Karena Indonesia, negara kita di mana kita ada sekarang ini, menjamin kebebasan beragama dan menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita. Kalau memang belum terpenuhi untuk persyaratan pendirian gedung atau bangunan gereja, maka tetap saja pemerintah daerah punya tanggung jawab, ya, untuk menyediakan tempat beribadah kepada orang-orang Kristen. Anda nggak ngerti ini. Anda nggak ngerti kawan. Anda nggak ngerti. Ya gitu ya. Jadi sekalipun belum terpenuhi ya persyaratan di SKB 2 Menteri itu atau peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu, tetapi sekali lagi tetap orang Kristen yang tidak memenuhi persyaratan itu mempunyai hak untuk beribadah, dan kepala daerah harus bertanggung jawab akan hal ini. Ayo belajar lagi kawanku Yusuf PI ya, belajar lagi lah. Oke, kita akan lanjut nih. Kita mau kuliahi dulu sekarang si Yusuf PI teman-teman. Dia sok-sok tahu, dia padahal nggak tahu. Oke ya, lanjut. Jadi kalau Anda mengurus izinnya dipermudah. Tapi di sini siapa yang nggak mau mengurus izinnya? Tiba-tiba digunakan. Udah Jadi diurus kalau kawan dibubarkan sebelumnya. orang, jangan salahkan orang yang membubarkan gitu. Salahkan diri Anda kenapa izinnya tidak diurus. Padahal dipermudah, diberikan hak yang sama oleh presiden. Tapi sangat malas untuk mengurusnya. Lalu tiba-tiba digunakan sudah 3 minggu. Oh, semau gue dong. Ini negara bukan milik satu agama kawan. Ya, Udah jadi ngerti ingat kok. gitu. Yang Udah saya ngerti. soroti juga di Oke, sini ini dia. adalah tentang bapak-bapak yang membubarkan ibadah Kristen tersebut. Oke. Kenapa harus dibubarkan di tengah ibadah orang lain ya? Apakah tidak bisa menunggu ibadah mereka yang sebentar saja, lalu ngomong kepada mereka ini izinnya belum diurus, tolong diurus dulu izinnya baru digunakan. Tidak perlu sampai berteriak, sampai ya kencang-kencangan urat leher gitu. Kalau mereka gunakan, selesaikan dulu mereka, jangan diganggu ibadah mereka. Setelah mereka Bagian selesai, terakhir, oke ajak ya. bicara. Tapi ada kemungkinan lain sih pikiran saya. Kemungkinan lainnya mungkin mereka sudah membiarkan gitu. Tetapi pihak yang menyelenggarakan ibadah tersebut juga ya gak mau tahu gitu. Ya itulah akhirnya orang menggeruduk ke situ dengan cara seperti itu. Bisa jadi kan seperti itu. Ya dibiarkan orang sekali, 2 kali, ya nggak apa-apa lah mungkin kayak gitu ya. Sudah diberikan toleransi gitu. Tetapi tidak ada itikat baik dari pihak penyelenggara, akhirnya mereka menggeruduk seperti itu. Saya juga berpikirnya seperti itu sih. Tetapi alangkah baiknya mari kawan. kalau mereka beribadah meskipun tidak ada izin, selesaikan dulu ibadah mereka, lalu kita ngomong kepada mereka diuruslah izinnya baik-baik. Bukan berarti harus berteriak-teriak gitu ya. Baik, bagaimana menurut antum di dalam video ini? Silahkan berikan komentarnya. Dan ingat sekali lagi, umat Islam jangan mau diadu domba. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rupanya di bagian terakhir videonya dia menyampaikan kebaikan, tapi ya jelas saja juga Anda memang nggak ngerti lah, ya kan?
Memang dia melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak RT ini adalah sebuah tindakan yang terlalu terburu-buru, ya kan, maksudnya ya sebenarnya kan bisa ditunggu selesainya ibadah orang Kristen itu barulah dibilangin. Tapi ya tetap juga dia bilang ya jangan-jangan juga ada sesuatu nih. Ya nggak ada alasan, yang namanya juga toleransi ya toleransi, ya kan. Tadi Anda bilang toleransi, tapi pada akhirnya juga nggak toleransi. Kan begitu. Yang namanya toleransi itu tetap menghargai gitu ya. Selama orang yang melakukan kegiatannya itu tidak mengganggu keberadaan kita, ya, tidak mengganggu keberadaan masyarakat di sekitar, maka itu bisa ditoleransi, Yusuf PI. Anda ngerti nggak sih? Saya ajarin ya, yang namanya toleransi itu, memang itu harus dibangun. Oke lah, kita ikutin dulu maumu ya. Ya kan, artinya harus ada 90 orang dewasa, lalu kemudian harus ada 60 tanda tangan masyarakat sekitar yang memberikan dukungan untuk pendirian rumah ibadah. Oke. Di tempat saya, di kampung saya itu, nggak sampai 40 orang dewasa Islam. Ya kan, nggak sampai. Tapi karena di kampung kami itu adalah orangnya yang bertoleransi, ya, kami tidak pernah keberatan kawan, ya, untuk saudara-saudara kita Muslim untuk membangun masjid di situ. Dan puji Tuhan, beberapa puluh tahun yang lalu itu masjid sudah berdiri. Sampai sekarang tetap saja juga ya yang Muslim di kampung saya itu nggak sampai 50 orang dewasanya, nggak sampai. Tapi tetap aman, nggak pernah diganggu. Bahkan dibantu untuk gotong royong. Dibantu untuk gotong royong. Bahkan dibantu untuk gotong royong, ya. Anda harus tahu ini kawanku ya. Jadi itu yang namanya toleransi. Toleransi itu tetap memberikan ruang ya kepada mereka untuk melaksanakan ibadah mereka. Karena ibadah itu bukan kejahatan. Karena ibadah itu adalah untuk menyembah Tuhan yang dikenalnya walaupun kita tidak seiman dengan mereka. Oke, itu saja untuk pembelajaran kepada Yusuf PI. Sekian saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.